Halo, assalamualaikum rekan sejawat semua. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya tadi sedikit ada kesalahan teknis. Sekarang nggak usah berlama-lama lagi aja ya, kita langsung panggilkan aja Apoteker Fitri. Ini malam ini kita rencananya mau Q&A tentang gimana sih eh, cara pengisian borang yang bener itu. Biasanya apa-apa aja sih yang bikin kita itu revisi lagi gitu ya. Ditunggu sebentar, saya akan menghubungi Apoteker Fitri. Sebelumnya, silakan yang belum bergabung, gabung segera ya. Karena mungkin acara ini, karena tadi sudah sedikit kesalahan teknis, jadi waktunya biar jangan terlalu malam. Yuk. Halo, Apoteker Fitri. Bercanda. Halo, Apoteker Fitri. Sudah bergabung? Sudah bergabung, Apoteker Fitri? Kita coba sekali lagi. Halo, Apoteker Fitri. Halo, Apoteker Fitri. Maaf, Ya, ya. harus mencari karena saya masih dinas di rumah sakit, jadi saya harus cari tempat di mana wifi oke dan juga bisa lancar sih. Tadi sepertinya memang ada beberapa gangguan ya terkait wifi yang ada di rumah sakit, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dimaafkan, Apoteker Fitri. Iya, Dan biar nggak terlalu berlama-lama, nanti kemalaman takutnya ini. oke. Langsung aja. Ini hari ini kita rencananya mau tanya jawab ini gimana sih eh, tentang borang-borang ini gimana sih untuk untuk verifnya itu kok biasanya kan kita itu kok pada udah kirim nih, udah ngerjain banyak gitu kan. Terus ada aja revisi itu tuh kenapa sih biasanya? Oke, ini kebetulan saya adalah verifikator di bidang rumah sakit. Di mana periode Heeh. sebelumnya saya juga memegang puskesmas dan juga klinik, tapi untuk periode yang kali ini saya hanya memegang rumah sakit. Dan sebenarnya kalau saya tinjau dari borang rumah sakit yang masuk, itu sejauh ini kalau untuk kelengkapan SKP semuanya oke, Apoteker Naya. Hanya Hmm. saja mungkin kalau toh itu diperbaiki, itu dikarenakan ada persyaratan administratif yang memang belum terlampirkan. Contoh, yaitu yang pertama untuk rumah sakit wajib melampirkan SK bahwa kita menjadi pegawai di rumah sakit tersebut, atau kalau memang tidak ada bentuk SK maka bisa disertakan kontrak kerja atau berjanjian dengan waktu tertentu. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tidak memperhatikan terkait tanggal kadaluarsa dari KTA. Nah, Hmm. dua hal ini sangat krusial. Mungkin kita terlewat terkait lampiran administrasi, padahal administrasi itu adalah screening awal bagi kami untuk bisa memproses berkas yang sudah masuk kepada kami.
Seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, pantas ya, Mbak. Terutama ini sih, biasanya kita itu kalau misalkan kirim, itu kan Excel-nya itu biasanya kita tulis nama, kemudian SFAM atau SSI, APT gitu ya. Itu tuh sering banget ternyata sekarang kan sudah ada surat yang dari KFN itu ya, Mbak. Jadi ketika apa namanya, APT-nya sekarang sudah ditaruh di depan gitu ya, Mbak. Benar sekali. Jadi sejak KFN menetapkan bahwa ada perubahan posisi dari penulisan APT, itu APT ditulis di depan nama kita, dan jangan lupa tulisannya bukan lagi A besar, P dan T kecil, tetapi A kecil, P kecil, dan T kecil. Jadi Oke. itu juga harus diperhatikan ya. Akan sangat sayang ketika ada hal kecil yang sebenarnya kita bisa cegah, Mm-mm. tetapi itu kita terlewat karena proses untuk resertifikasi pun dari kami maksimal adalah 1 kali 7 hari ya. Jadi kalau misalkan sejawat apoteker memasukkan berkas dan itu 1 hari atau 2 hari belum mendapat jawaban, itu artinya kami masih memproses, karena ketika borang itu masuk tidak hanya 1 atau 2, bisa jadi itu masuk eh, Ya, sekaligus. ya, itu yang memang sering dikeluhkan ya. Saya juga waktu itu perasaan ngirimkan berapa, udah lama gitu kok masih belum gitu. Kadang-kadang kita khawatir ini kira-kira ada kesalahan atau gimana, apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, untuk itu di sini verifikatornya itu kan beda-beda ya Mbak Apoteker Fitri ya. Kalau untuk apotek apa namanya untuk borang apotik ada di Mbak Nila, kemudian borang rumah sakit ada di Mbak Fitri gitu ya. Iya, benar. Jadi Apoteker. ketika borang itu masuk ke alamat email, yaitu di aisurabaya.resertifikasi, nanti admin dari AI Surabaya itu akan memfilter ke folder-folder kami sesuai dengan tempat praktik sejawat. Jadi seperti Ya. itu. Apabila sejawat memiliki 2 tempat praktik, itu bisa diverifikasi. Misalkan sejawat apoteker masih memiliki 2 SIPA, yaitu misalkan satu ada di klinik, satu ada di rumah sakit. Nah, itu bisa masuk di salah satu, baik di klinik ataupun di rumah sakit. Meskipun kami sudah dibagi atau didelegasikan berdasarkan dengan bidang, tetapi kami juga bisa memverifikasi bidang lain. Hanya saja ketika itu kami mengerjakan semuanya itu akan sangat takes time ya, sangat butuh waktu yang sangat lama. Itulah kenapa akhirnya kami dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan itu akan lebih baik karena kalau misalkan saya berpraktek di rumah sakit dan saya memverifikasi bidang rumah sakit, itu akan mempercepat proses dan saya bisa membayangkan bagaimanakah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan seperti itu. Ya baik-baik Mbak Fitri. Kemudian ini yang jadi pertanyaan bagi banyak teman-teman juga sejawat itu untuk borang rumah sakit kan biasanya di kolom E1-nya itu ada banyak itu. Ketika misalkan seperti saya dulu pernah menjadi seorang kepala instalasi tapi di rumah sakit yang mungkin waktu itu masih belum terbreakdown gitu. Jadi saya bingung waktu itu mau ngisinya ini kolom yang mana gitu. Gimana Apoteker Fitri mohon pencerahannya? Oke, kalau dilihat dari pedoman memang pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini terbagi banyak ya. Kalau saya hitung itu sekitar 6 bidang. Yang pertama itu ada di bagian radiofarmasi, lalu yang kedua ada di CSSD, yang ketiga pelayanan produksi farmasi, yang keempat di area pengelolaan perbekalan farmasi, ini biasanya ada di gudang farmasi, lalu kemudian ada pelayanan farmasi klinik, dan bagi rumah sakit yang sistem pelayanannya masih tersentral, itu bisa menggunakan pelayanan kefarmasian seperti yang ada di puskesmas, klinik maupun di apotik. Nah, Oh, iya iya jadi iya. kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu bingung, tinggal kita isi sesuai dengan kita ada prakteknya di area mana. Jadi misalkan teman-teman prakteknya ada di layanan farmasi klinik, maka cukup diisi yang di pelayanan farmasi klinik saja. Tetapi jika sejawat apoteker juga melakukan aktivitas manajerial, yaitu pengelolaan perbekalan farmasi, itu bisa diisikan di bagian pelayanan kefarmasian.
Jadi Hmm. kalau di rumah sakit itu kan biasanya ada logistik. Logistik itu yang khusus seperti gudang ya, istilah lainnya. Nah, itu bisa diisi di area pengelolaan pembagian farmasi di gudang farmasi. Tetapi Hmm. ketika ada sejawat apoteker yang berpraktik baik sebagai layanan farmasi klinik ya. Jadi layanan farmasi klinik tidak hanya di ruangan, tetapi ketika kita memberikan edukasi atau informasi obat kepada sejawat profesi yang lain itu masuk ke dalam area farmasi klinik. Nah, itu bisa mengisi di dua kolom, yaitu di pelayanan farmasi klinik dan di pelayanan kefarmasian. Sehingga poinnya pasti akan sangat besar. Dan tentunya ketika mengisi di aspek pelayanan farmasi klinik maupun di pelayanan kefarmasian, yang diperhatikan adalah ada tidaknya alat bukti yang dilampirkan. Karena ketika tidak ada bukti, maka kami tidak bisa memverifikasi. Seperti itu. Kita itu bingung ya untuk alat buktinya ini gimana sih cara pengisiannya gitu, Bu? Oke, sejawat apoteker perlu diketahui bahwa ketika kita memiliki rencana untuk melakukan resertifikasi, maka ada dua hal yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama download dulu pedomannya atau panduannya ya. Lalu yang kedua adalah Hmm. borangnya. Karena ketika kita hanya mendownload salah satu saja borangnya, tentu kita tidak akan tahu bagaimanakah cara mengisi. Nah, mungkin bisa dicatat aja. Ini saya juga sedang membuka pedoman resertifikasi KFN tahun 2015. Di sini pada halaman 19, di mana di poin C ada pengukuran kinerja praktek profesi bidang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, di sana ada kolom di mana ada kegiatan praktek profesi, lalu kemudian ada nilai SKP-nya, lalu kemudian ada alat bukti. Sejawat Oke. apoteker cukup mengisikan di alat bukti. Jadi misalkan sejawat ingin membuktikan bahwa sejawat apoteker bekerja selama 5 tahun di bidang rumah sakit. Nah, di sini memang tertera 5 tahun, tetapi ini bukan berarti memang harus 5 tahun, karena kan kita ada konversi sesuai dengan masa praktik, apakah 2 tahun, 3 tahun, ataukah 5 tahun. Nah, untuk SKP ini dikosongin saja, karena nanti kami yang akan menghitungkan, tetapi alat bukti ini perlu dilampirkan. Jadi ada daftar hadir, lalu kemudian ada rekam penggunaan obat misal, nah itu bisa dilampirkan. Lalu kemudian ada juga misalkan di area pelayanan farmasi klinik ya, ini yang paling sering masuk. Misalkan melakukan dan atau bertanggung jawab pada pemantauan obat. Hmm. Pada pedoman itu dilampirkan bahwa ada pilihan alat bukti yang bisa dilampirkan. Yang pertama adalah standar prosedur operasional, lalu kemudian Hmm. ada catatan, ada rekaman atau daftar tilik. Nah, ini sejawat bisa memilih sekiranya mana yang bisa sejawat apoteker lampirkan. Beberapa rumah sakit itu strict ya terkait dokumen-dokumen ini, karena ini merupakan suatu kerahasiaan data di rumah sakit, sehingga apabila mencantumkan standar prosedur operasional, kami tidak meminta untuk mencantumkan secara utuh. Ini Iya. bisa diisikan dengan kodenya saja. Misalkan SPO nomor 001 sekian 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 dan dibunyikan SPO-nya apa, diisikan pada kolom kegiatan praktek profesi. Sehingga kami bisa mengetahui bahwa pada aktivitas melakukan dan atau bertanggung jawab pada pemantauan terapi obat ini memang ada dasar dokumennya yaitu SPO. Tetapi ketika rumah sakit tidak berkenan untuk memberikan nomor SPO misalkan, bisa dengan catatan atau rekaman atau mungkin ada form yang berisi catatan dan itu bisa dilampirkan dengan syarat tetap kita menghargai dari privasi pasien dan rumah sakit kita. Sehingga tidak dengan mentah kita foto atau kita scan lalu kita lampirkan, tetapi harapan saya sejawat apoteker tetap menghargai privasi maupun aturan rumah sakit di mana identitas pasien ataupun identitas profesi lainnya itu sebaiknya disamarkan. Karena berkas ini akan terus berjalan mulai dari PC, PD sampai ke PP. Jadi seperti itu. Ya, baik. Memang biasanya kebanyakan sih teman-teman itu bingung di SOP ya, Bu. Jadi ketika kita harus disuruh menuliskan SOP, kebanyakan dari teman-teman sejawat itu menuliskan SOP-nya benar-benar yang langsung dipelkan, ditempelkan di dalam
borangnya itu. Ternyata nggak harus seperti itu ya Bu Apoteker Fitri ya. Tidak harus seperti itu. Jadi saya pernah ditanya oleh beberapa, ini tidak hanya satu atau dua ya. Jadi beberapa sejawat apoteker yang menyampaikan, ini saya kesulitan kalau misalkan saya harus melampirkan semua SPO. Oh, saya sampaikan bahwa kami tidak membutuhkan semua SPO, kami hanya membutuhkan kode SPO-nya dan bunyi SPO-nya silakan dituliskan di poin mana yang ingin dinilai. Satu. Baik. Lalu yang kedua, terkait resep. Ini saya tidak boleh melampirkan resep. Pasti tidak boleh ketika resep itu dengan secara utuh kita capture atau kita scan, itu pasti tidak akan diperkenankan. Tetapi kita modify, jadi identitas pasien kita samarkan, identitas dokter kita samakan, nama obat, jumlah, signa, saya rasa tidak masalah. Lalu kemudian ada kegiatan tilik resep di belakangnya itu bisa disertakan. Nah, itu boleh. Jadi harapan saya sejawat apoteker di sini juga ketika mengambil dokumen dari rumah sakit, baik itu SPO, resep, dokumen farmasi atau yang lainnya, itu mohon izin dulu ya untuk kepada kepala instalasi di rumah sakit masing-masing, sehingga ini akan mencegah kesalahpahaman antara IAI dan juga dengan rumah sakit, karena bagaimanapun berkas yang sudah dikirim tidak akan mungkin dikembalikan. Dan berkas ini akan terus diproses sampai ke PP. Artinya akan ada banyak verifikator yang membaca dokumen Anda di rumah sakit. Jadi seperti itu. Ya, baik. Luar biasa sekali. Memang itu sih yang selama ini kita penuh pertanyaan ya di dalam benak kita. Oke, sekarang coba kita lihat dulu dari pertanyaan-pertanyaannya teman-teman sejawat semua. Ini sepertinya sudah ada pertanyaan dari Ray Cardiono. Ini Bapak Ray Cardiono menanyakan, gimana sih untuk proses setelah diverifikasi sampai jadi Serkom itu berapa lama? Dan kalau ada nih case di mana kita butuh agak cepat untuk perpanjangan izin dari tempat praktek itu gimana? Nah, mungkin Apoteker Fitri bisa menjelaskan berapa berapa lama sih, maksudnya kapan sih kita udah bisa masukin pengajuan borang nih gitu. Oke. Pengajuan borang itu memang butuh waktu. Jadi setidaknya 6 bulan sebelum sertifikat kompetensi kita masa berlakunya habis, maka kalau bisa sudah disubmit. Nah, berapa lama proses verifikasinya? Untuk di IAI Surabaya sendiri itu kami sudah memiliki indikator mutu dari kinerja kami, yaitu maksimal adalah 7 hari kerja. Jadi ketika berkas itu dimasukkan, mohon ditunggu sampai setidaknya 7 hari kerja. Dan apabila tidak ada revisi, maka berkas tersebut akan langsung dikirimkan ke PD, dan itu pun sejawat apoteker pasti akan menerima notifikasi dari kami apakah berkas itu diteruskan ke PD karena sudah lengkap ataupun dikembalikan karena ada revisi. Nah, untuk sampai PD, PP, nah ini sangat bervariatif karena otomatis kalau IAI Surabaya lingkupnya masih kecil, ketika dikumpulkan di PD itu akan semakin besar, di PP dan semakin besar. Pada umumnya itu 3 bulan. Sehingga ketika ada sejawat apoteker yang memang waktunya sudah mepet sekali, nah ini juga kami tidak bisa mempressure proses yang selanjutnya karena memang ada banyak faktor dan itu yang bisa menjawab adalah PD atau PP. Tetapi setidaknya dari PC itu kami sudah memiliki evaluasi atau indikator mutu tersendiri bahwa sebagai seorang verifikator itu maksimal adalah 7 hari dari sejak berkas itu diterima. Kecuali ada kondisi khusus, misal verifikator tidak bisa mengoreksi borang karena misalkan jatuh sakit, nah itu akan dialihkan. Atau dalam proses cuti melahirkan, seperti salah satu verifikator kita juga ada yang cuti melahirkan, itu juga akan dialihkan. Jadi pasti ada kondisi khusus di mana itu bisa dimaklumi ketika memang terjadi sesuatu dan biasa kita sebut dengan musibah ya. Tetapi perlu diingat bahwa kami selalu mencoba untuk tidak melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan. Oke. Cukup jelas sekali ya, teman-teman sejawat semua, apa yang disampaikan oleh Apoteker Fitri. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Priska Yape.
Apa berarti kalau punya dua tempat praktek antara rumah sakit dan apotek, bisa pilih salah satu atau harus satu dua-duanya gitu, Apoteker Fitri? Dan semisal tempat praktek yang berbeda PC, apa nanti harus submitnya ke PC masing-masing? Gitu Nah, pertanyaan. ini sejauh apoteker Priska sepertinya sejauh apoteker yang giat bekerja ya. Jadi prakteknya di dua tempat ya. Oke. Nah, ketika kita memiliki dua SIPA, yaitu rumah sakit dan apotek, itu bisa diverifikasi keduanya. Jadi Iya. tidak masalah untuk melakukan record atau pengisian data dengan kedua data tersebut, baik rumah sakit maupun apotek. Nah, memang apabila dari salah satu sarana itu sudah bisa mencukupi 150 SKP, itu sebenarnya bisa. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika praktek di rumah sakit maupun di apotek itu disertakan. Mengapa? Ini bisa menjadi bahan bagi kita. Suatu saat nanti kita mungkin tidak akan terus di rumah sakit, atau suatu saat nanti kita tidak akan terus di apotek. Ketika kita pernah melakukan pengisian untuk kedua sarana tersebut, dan resertifikasi ini kan jangka panjang, maka senjata apoteker akan bisa memiliki pengalaman, jadi sudah terbiasa dan tidak akan bingung lagi. Tetapi memang prioritas sebaiknya diklaimkan dua-duanya, baik rumah sakit maupun apotek, karena mungkin di rumah sakit mungkin prakteknya hanya 1 tahun atau 2 tahun sehingga tidak mencukupi 150 SKP, sedangkan sisanya dilengkapi dengan apotek. Jadi harus keduanya. Nah, Iya. beda lagi untuk kondisi yang kedua, ini kan misalkan prakteknya di tempat yang bersamaan. Bagaimana jika sebelumnya saya praktek di apotek, lalu kemudian saya praktek di rumah sakit? Apakah keduanya juga perlu disertakan? Nah, tetap kembali ke perhitungan dari SKP itu sendiri. Ketika di satu tempat kerja terakhir itu sudah mencukupi, maka boleh disertakan yang terakhir saja. Tetapi ketika itu tidak mencukupi, maka bisa ditambahkan dari riwayat pekerjaan yang sebelumnya. Seperti itu, Apoteker Naya. Iya, Lalu baik. pertanyaan kedua Cukup tadi apa ya? Dan semisal pertanyaan. tempat prakteknya beda PC. Nah, beda PC ini misalkan yang terdekat Surabaya dengan Sidoarjo atau Surabaya dengan Gresik. Ini Ya, mengacu di SIPA 1. Jadi misalkan SIPA 1 saya ada di Surabaya, SIPA 2 saya ada di Sidoarjo, maka penanggung jawab dari verifikator itu adalah tempat di mana kita meletakkan atau berpraktik di tempat utama, yaitu SIPA 1. Jadi verifikasinya akan di Surabaya. saya. Sidoarjo Baik. bagaimana? Nanti dari Sidoarjo nanti akan dihitungkan juga SKP-nya. Jadi nanti akan diberikan surat rekapitulasi dari SKP, di mana itu bisa disertakan pada saat resertifikasi di Surabaya. Jadi nanti yang Sidoarjo akan dihitung oleh Sidoarjo atau mungkin Gresik ya. Nah, dari situ akan diterbitkan surat itu dilampirkan ketika melakukan resertifikasi di Surabaya. Jadi bisa terhitung keduanya, tidak masalah. Oke, cukup jelas sekali ya, teman-teman. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang sering tanyakan teman-teman nih. Gimana sih Apoteker Fitri kalau misalkan ini sertifikat kompetensi saya sudah mau mati, tapi saya SKP-nya masih kurang nih, SKP yang praktek, SKP yang pengabdian sama pembelajarannya masih kurang, masih belum. Berapa sih sebenarnya Apoteker Fitri untuk nilainya itu? Oke, perlu senjata apoteker ketahui bahwa standar dari masa berlaku sertifikat kompetensi kita adalah 5 tahun dan itu totalnya adalah 150 SKP. Untuk praktik itu bobotnya adalah 60 sampai 75. Untuk pembelajaran sama 60 sampai 75. Sedangkan untuk pengabdian minimal 7,5. Dan setiap dari 3 kriteria tersebut harus memenuhi dari batas minimal. Seperti itu. Tetapi perlu diingat, ketika SKP praktek kita adalah 60, lalu kemudian pembelajaran kita 60, pengabdian kita 7,5, itu tidak akan bisa memenuhi syarat 150 SKP, karena ketika dijumlah totalnya bukan 150. Ya, Artinya,
Artinya ini menjadi suatu strategi bagi kita bahwa ketika SKP pembelajaran kita kurang, maka SKP praktek kita harus ditinggikan sampai nilai maksimal. Jadi seperti itu. Ya, ya, ya. Atau SKP pengabdiannya juga ditingkatkan. Jadi itu adalah salah satu strategi, tidak harus semuanya 75, tidak. Bisa saja salah satunya 60, tetapi artinya aspek yang lain itu harus dicapai nilainya semaksimal mungkin agar bisa mencapai skor 150 SKP. Nah, lalu bagaimana ketika praktek saya hanya 2 tahun atau 3 tahun, apakah 150? Saya jawab tidak. Kami akan sesuaikan dengan masa prakteknya. Ketika 2 tahun, kami akan hitung nilai SKP selama 2 tahun. Dan seterusnya. Jadi mengikuti masa praktek dari sejawat apoteker. Oke. Cukup padat sekali ya untuk malam ini memang. Kemudian ada lagi nih Apoteker Fitri yang menjadi pertanyaan. Kalau misalkan kita kan nggak selamanya mengikuti seminar-seminar itu yang hanya ber-SKP IAI ya. Kadang-kadang kan kita mengikuti seminar kedokteran atau seminar psikologi seperti itu. Gimana itu? Apa bisa diklaimkan SKP-nya atau gimana Apoteker Fitri? Oke. Untuk sertifikat, terutama ini yang di rumah sakit ya, sebagian besar sejawat apoteker di rumah sakit itu mengikuti banyak pelatihan. Dan pelatihan atau seminar itu tidak hanya berasal dari profesi kita. Itu tetap akan bisa dihitung dengan konversi, kalau saya bilang generalnya adalah konversinya 0,5, tetapi ini tetap kembali ke PD karena PD yang akan memberikan keputusan final. Dan itu dilihat dari bobot atau tema dan durasi waktu dari pelaksanaan seminar. Jadi misalkan sejawat apoteker mengikuti seminar dari ID, mendapatkan 6 SKP ID ya, maka itu bisa dikonversi setidaknya 0,5 dari 6 SKP ID yang diberikan. Artinya sejawat apoteker akan mendapatkan kurang lebih 3 SKP. Seperti itu. Jadi tidak masalah, tetap disertakan saja. Tetapi dengan catatan tema itu linier dengan profesi kita. Jadi kalau temanya terkait kesehatan, mungkin misalkan contohnya adalah pelatihan terkait kardiovaskular, seperti itu. Dan itu adalah ID yang mengadakan. Nah, itu bisa saja diikuti. Nanti sertifikatnya bisa dilampirkan. Nah, pada saat melampirkan, itu akan ada kolom konversi dan juga total akhir SKP. Nah, itu tidak perlu diisi. Nanti kami yang akan mengisi. Cukup diisi SKP awalnya dan pemberi SKP-nya. Apakah ID, ataukah mungkin PPNI, seperti itu. Baik. Terkait tadi untuk waktu lama, berapa lamanya waktu kita mengikuti pelatihan, itu berarti kita harus menguploadkan rundown juga atau cukup sertifikatnya aja, Bu Fitri? Sebenarnya sih masing-masing profesi itu sudah memiliki standar ya. Jadi saya yakin misalkan ID itu juga pasti akan memiliki standar mengapa memberikan 2 SKP, 3 SKP, atau 6 SKP. Jadi saya rasa sertifikatnya itu sudah cukup. Oke. Baik, sekarang kita kembali kepada pertanyaan lagi. Sepertinya ini sudah mulai banyak pertanyaan ya. Saya lihat dulu. Dari Apoteker Vita Ubaidillah ini. Pertanyaannya, misalkan punya 2 SIPA di rumah sakit dan apotik, tapi dalam masa 5 tahun kerja kita, itu kita sudah ganti 2 tempat kerja, baik di apotik dan rumah sakit. Apakah dalam borang itu harus menyertakan SIPA-nya yang sejak pertama kita berpraktik atau yang terakhir aja itu, Apoteker Fitri? Oke. Jawabannya adalah cukup yang terakhir saja. Karena apa? Pasti SIPA yang di tempat sebelumnya kan sudah dicabut ya atau diserahkan. Jadi cukup SIPA terakhir saja. Tidak perlu yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Sudah jelas ya, Apoteker Vita. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Apoteker Dorkasyuni. Ini kira-kira cut off SKP Serkom itu dihitung berdasarkan tahun berjalan, misalkan Januari sampai Desember, atau berdasarkan terbitnya Serkom? Silakan. Oke,
Cut off SKP Serkom maksudnya adalah total perhitungan SKP yang dibutuhkan ya. Mungkin nanti Ya. kalau misalkan persepsi saya salah, mungkin Senjata Apoteker Dorcas Yuni ini bisa mengklarifikasi. Jadi kami menghitung berapa poin SKP yang harus dipenuhi oleh Senjata Apoteker yang memasukkan borangnya, yaitu berdasarkan tanggal terbit Serkom. Seperti itu. Hmm, Dan ini juga baik. yang kedua, yang terpenting juga, tidak perlu mencantumkan absensi sampai dengan bulan yang kita belum masuki. Contoh, misalkan memasukkan borang resertifikasi itu adalah bulan November, maka cukup lampirkan data sampai November saja. Jangan diteruskan sampai Desember. Mengapa? Karena kita belum berpraktek sampai Desember. Jadi cukup sampai dengan hari di mana borang resertifikasi itu dikirimkan ke email. Seperti itu. Ya. Ya, baik-baik. Ya, kebanyakan gitu ya Apoteker Fitri, karena kan kita mikirnya ini kan kira-kira kalau nggak saya cantumkan takutnya SKP saya kurang nih gitu. Iya, seperti itu. Baik, terkait absensi nih Apoteker Fitri. Jadi ingat, absensinya ini harus ditulis semua seharian selama 5 tahun atau gimana? Tidak, Sebaiknya. cukup 1 bulan saja. Apalagi kalau di rumah sakit atau di instansi yang sudah ada Finger, itu juga dilampirkan saja, tidak perlu mengikuti yang ada di borang. Jadi kalau misalkan ada statement, kita harus ngerapel absen atau kita harus bikin manual, saya jawab tidak. Tidak Hmm. harus mengikuti format yang ada di situ. Cukup tuliskan 1 bulan saja, lalu sisanya dilampirkan Finger. Jadi Oh, tidak perlu semua dibuat manual, tidak usah. wah. Dan kami tidak meminta semua absensi itu dilampirkan. Bisa dibayangkan ya 5 tahun itu kalau dilampirkan semua seperti apa dokumennya. Ya, Tetapi yang betul. terpenting adalah kami membutuhkan rekapan jam kehadiran tiap bulannya dan rekapan tiap tahunnya. Itu yang terpenting. Kalau untuk daftar hadir, saya rasa tidak perlulah sampai 5 tahun untuk disertakan. Nanti lupa sama berkas yang lain karena kebanyakan absensi ya. Iya, betul. Waktu zaman saya dulu bikin borang itu saya pernah ngerjakan tensi itu sekitar 2 minggu sampai 1 minggu Apoteker Fitri, karena yang dulu masih Iya cuma benar. mengerti aja. Oke, selanjutnya, oh ini ada dari Apoteker Vita Ubaidillah yang tadi ya. Ini menanyakan lagi, kalau SIPA yang sudah dicabut masa kerjanya 3 tahun dan untuk SIPA yang baru dijalani baru 1 tahun, apakah tidak mempengaruhi jumlah SKP-nya ini? Ah, Silakan, tidak perlu Apoteker. khawatir, tidak perlu khawatir. Seperti yang saya sampaikan, kami menghitung dari tanggal terbit sertifikat kompetensi. Selama Hmm. alat bukti untuk verifikasi itu lengkap, misalkan SPO ada, laporan meso misal itu ada, atau rekam atau dokumen yang lain itu ada, maka itu bisa dinilai. Meskipun sudah tidak ada SIPA yang lama, tetapi Hmm. Senjata Apoteker sudah melampirkan SIPA yang baru. Artinya itu ada kontinuitas aktivitas dari tahun sebelumnya hingga sekarang. Itu saja. Oh, Jadi tidak perlu melampirkan semuanya. terutama yang absensinya itu ya berarti Apoteker Fitri ya harus di Ya, absensinya berarti saya 4 tahun saya ya. membuka dokumen 100 lembar itu ternyata 50% itu adalah absensi. Saya pikir, wah ini rajin sekali ya. Mungkin kalau saya sendiri tidak akan sanggup untuk menuliskan 50 lembar tanda tangan dan sebagainya ya. Iya, betul Saya salut betul. sebenarnya dengan senjata apoteker yang benar-benar bisa melaporkan semua kehadirannya secara manual itu saya benar-benar salut karena itu effortnya mungkin nggak bisa 1 minggu ya, apalagi mungkin khususnya ibu-ibu ya, itu kan pekerjaannya juga banyak. Jadi ya saya salut lah yang bisa melengkapi sampai 5 tahun. Itu mungkin masih paradigma lama ya, jadi masih belum mengerti yang sekarang seperti apa gitu. Oke, Oh iya, benar. untuk yang sekarang borangnya sudah melalui email ya, rekan-rekan sejawat, jangan lagi Yes, dikirim yang hardcover. benar. Kita udah paperless ya.
paperless. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari apoteker Desi Isardi. Bu, kalau dulu pernah mutasi dan saat mutasi kan dapat surat keterangan perolehan SKP. Nah, untuk resertifikasi surat itu dilampirkan di mana ya, Bu? Perolehan SKP-nya itu? Oh, itu langsung dilampirkan saja. Memang tidak ada bagian khusus, tetapi kami akan membaca dari riwayat pekerjaan yang dilampirkan. Jadi kan itu ada tahun pertama, tahun kedua, ketiga sampai tahun kelima. Di situ Hmm. dituliskan misalkan tahun ke-1 sampai ketiga praktek di misalkan Jakarta atau di kota lain. Nah, dari situ saya akan melihat bahwa oh ternyata sejawat Desi pernah berpraktek di kota lain dan saat ini posisinya di Surabaya. Nah, dari 3 tahun, misalkan 3 tahun di kota lain itu akan bisa dinilai dari surat keterangan SKP yang diberikan PC asalnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk formatnya memang tidak ada, tetapi kami bisa membaca dari riwayat pekerjaan yang sudah dicantumkan. Seperti itu. Baik-baik. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam borang kali ya, Bu ya? Sekalian di Iya, bawah KTP iya, ya. iya bisa. Tetapi memang tidak ada tempat khusus, jadi cukup di-scan lalu dilampirkan. Seperti itu. Baik. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Lina Lokasari, dari apoteker Lina. Ini yang sering kali terjadi ya, apoteker Fitri. Kalau misalkan sudah resign dari tahun 2018 Desember, tapi sampai sekarang SIA-SIPA-nya itu masih belum dicabut, itu gimana ya, apoteker Fitri? Wah, kalau ini sepertinya bukan verifikator yang bisa menjawab. Karena nanti mungkin bisa ditanyakan ketika kita ada event lain, tapi memang kewenangan untuk menjawab terkait si atau siapa yang masih belum bisa dicabut, ini saya rasa memang bukan kewenangan saya untuk menjawab, tapi kami akan tampung dan kami akan infokan kembali terkait itu. Baik, ini juga ada pesan juga dari Dinkes. Memang kalau apoteker, bagi siapa saja apoteker yang misalkan sudah resign, apakah itu apoteknya tutup atau apa, itu harap segera mencabut SIPA ya. Karena ketika SIPA-nya itu tidak dicabut, data di kita itu masih berpraktek di situ, seperti itu. Benar. Kemudian, baik, selanjutnya saya bacakan lagi. Sebentar, saya cari dulu ya. Banyak sekali nih pertanyaannya. Hmm, Oke, mungkin mereview dari senjata apoteker Devi terkait absensi, ia bisa dibuat 1 bulan saja. Di tahun terakhir kerja, bisa di tahun terakhir kerja, bisa di awal. Yang terpenting rekapitulasi bulanannya itu ada, mulai dari tahun awal bekerja sampai dengan yang terakhir. Kalau tidak ada sisi fingerprint, bagaimana? Kalau tidak ada, tidak masalah. Cukup oke, manualnya saja. Ya, pada dasarnya adalah rekapitulasi bulanan dan tahunan itu ada. Saya rasa itu. oke, Ini oke. ada juga apoteker Naya dari apoteker Erni Gunawanang. Apakah sama pemeriksa pasti seperti saya tidak akan mempermasalahkan bila kita hanya melampirkan hasil harian sebulan? Iya, saya rasa seperti itu. Iya, betul. Asalkan mencantumkan rekapitulasi bulanan dan rekapitulasi tahunan ya. Kalau itu Iya. tidak dihitung ya kami tidak bisa menghitung. Bagaimana kami bisa menghitung jamnya? Seperti itu. Perlu diingat juga sejawat sekalian, ini apoteker yang khusus Surabaya ya, apoteker Fitri. Jadi ketika kita mungkin ada teman-teman sejawat dari kota lain, mungkin akan berbeda itu kita kurang tahu karena di Oh ya, baik. Karena ini kami di Surabaya, kami antar verifikator sudah berlatih bersama. Kami juga dibina bersama, sehingga baik di verifikator di rumah sakit, apotik, ataupun di sarana lainnya itu akan
memiliki dasar yang sama, jadi tidak perlu khawatir. Hanya saja memang problemnya adalah ketika itu berasal dari pengurus cabang yang lain, karena ini sifatnya juga otonomi ya. Jadi eh, bisa saja antara PC yang satu dengan yang lain itu berbeda, tapi pada prinsipnya adalah kami mengacu pada pedoman yang sama. Seperti itu. Baik, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi yang seringkali eh, sejawat apoteker tanyakan, ini terkait kelebihan SKP. Kelebihan SKP ini kira-kira nanti gimana gitu. Yang mana sih yang nanti mau kita sudah capek-capek kan meluangkan waktu untuk webinar, kemudian ternyata SKP kita sampai 100 gitu. Itu gimana ya Apoteker Fitri? Oh ya, jadi pada dasarnya tidak ada yang rugi dari belajar. Kita boleh mentarget misalkan, oh nanti yang diverifikasi hanya 75 SKP kok, yang lainnya jangan-jangan percuma, tidak. Jadi di sini ada tim yang menghitung dari kelebihan SKP yang didapatkan oleh sejawat apoteker. Jadi jangan khawatir. Tetapi memang ada maksimalnya. Maksimalnya yaitu, mau dikoreksi ya, ini apoteker Naya soalnya yang menghitung kelebihan SKP ya. Yaitu 25 SKP kan ya. Betul. Maksimal 25 SKP. Jadi dari 50 SKP itu yang dihitung cuman konversi 0,5%. Jadi maksimal 25 SKP saja. Tapi saya informasikan kembali ya, ini harapan saya sangat-sangat berharap. Kita pasti ingin profesi kita itu maju. Betul. Jadi ketika ada aktivitas webinar atau seminar offline atau pelatihan, please kita niatkan untuk mencari ilmu. Anggaplah SKP itu adalah bonus. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin berpraktek dengan baik ketika kompetensi kita tidak update. Benar tidak? Betul. Jadi seperti itu. Intinya ilmu itu adalah kekayaan sepanjang masa. Tidak akan pernah rugi. Kita harus berinvestasi memang dengan uang, tapi kita dapat feedbacknya yaitu ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu juga kita gunakan untuk berpraktek, toh kita juga akan dapat uang lagi. Jadi seperti itu. Dan 75 SKP selama 5 tahun itu saya rasa tidak banyak ya. Itu adalah hal yang minimal. Jadi di sini saya harap bagi teman-teman sejawat apoteker, kita kembali untuk tetap mengupgrade atau mengasah keilmuan kita. Jadi SKP itu bonus. Harapan saya kalau misalkan kita punya prioritas SKP nomor 1, belajar nomor 2, tolong dibalik. Belajar itu nomor 1, SKP nomor 2 ya. Seperti itu. Betul sekali. Saya sangat setuju sekali. Baik. Oh iya, untuk teman-teman sejawat apoteker yang masih belum tergabung di grup WhatsApp, ini saya mengingatkan bahwa Apoteker Fitri ini merupakan koordinator dari wilayah Surabaya Selatan. Itu kira-kira di mana aja sih Apoteker Fitri? Wilayah Surabaya Selatan. Oh ya, jadi perlu diketahui bahwa IAI Surabaya itu membagi menjadi 5 wilayah. Ada pusat, timur, utara, barat, selatan. Di mana masing-masing dari wilayah tersebut kami ditunjuk sebagai koordinator. Kami diharapkan bisa berbagi informasi, dan kami diharapkan bisa membagi atau memberi istilahnya membantu sejawat apoteker di wilayah tersebut apabila ada kesulitan. Karena kita tahu sendiri apoteker di Surabaya mungkin ribuan ya apoteker Naya, tidak mungkin lah kalau misalkan akan dihandle hanya 1 atau 2 orang saja. Nah kebetulan saya ada di area Surabaya Selatan, itu ada di area Sawahan, Wonokromo, Dukuh Pakis, Karangpilang, Wiyung, Wonocolo, Jambangan, dan juga Gayungan. Jadi silahkan bagi sejawat apoteker yang ada di area kecamatan tersebut untuk bergabung di area Korwil Surabaya Selatan. Nomor saya sudah ada di IAI Surabaya, mungkin bisa dijawab, nanti akan saya masukkan ke dalam grup tersebut. Dan benefitnya apa? Benefitnya ini sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Berbagi ilmu pasti.
berbagi info lowongan pekerjaan karena kita bosen mungkin ya kerja di tempat kita yang sekarang, itu juga ada. Lalu berbagi pengalaman itu juga banyak. Lalu kalau misalkan kita kesulitan mencari obat, apotek mana nih yang terdekat atau rumah sakit mana yang terdekat, itu bisa. Jadi silakan bergabung. Siap-siap. Oke, diingat ya teman-teman sejawat yang belum bergabung silahkan segera menghubungi, nomornya ada di IAI Surabaya di IG ya. Kemudian kayaknya udah 45 menit ini kita dari tadi berbincang. Oh iya, ada beberapa pertanyaan Apoteker Naya. Mungkin Ya. ada yang terkait ya, mungkin saya jawab saja di sini. Absensi manual berapa lama? Setidaknya 1 bulan. Dilampirkan bisa berupa fingerprint, ya berupa fingerprintnya saja tidak masalah. Tidak harus 5 tahun. Ya, jadi secukupnya. Kalau mau misalkan nih longgar banget, mau nulis selengkap-lengkapnya, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau repot, ya setidaknya 1 bulan lah ya dipenuhi. Dan jangan lupa rekapannya ya, bulan dan tahunan. Ya. Oke. Oke. Mungkin ada Ini yang mau ada apoteker Desi. ya, Masih beberapa masih belum dijawab. Bagaimana nih apoteker Naya? masih banyak sekali ya. Iya, Ini karena ini jam-jam lepas kerja ya. Jadi kita bisa berdiskusi dengan asik di sini ya. Benar. tapi ini Oke. rencananya kan mau ada acara yaitu Apoteker Fitri untuk Oh di iya, benar-benar. apa? Ah, Nah, karena antusias masih sejawat apoteker, ini saya tidak tahu ya kenapa tren Serkom yang habis di tahun 2021 ini banyak sekali, terutama rumah sakit. Itu banyak sekali. Jadi biasanya kalau saya mungkin dapat 7 berkas seperti itu ya, ini bisa 2 kali lipatnya seperti itu. wah, Mungkin menurut saya itu habisnya karena dulu sempat ikut OSCE sehingga masa berlakunya itu cenderung sama. Terus ada masa transisi juga dulu 75 SKP seingat saya di tahun 2015. Terus harganya iya, sekarang iya. jadi 150 SKP. Nah, kami merasa terpanggil, gitu ya. Kami merasa terpanggil untuk mereview kembali terkait pengisian borang. Dan Mhm. nanti informasinya ini akan dijadwalkan pada tanggal 22 November. Tapi prosedurnya seperti apa dan sebagainya nanti akan kami infokan di grup Korwil Surabaya masing-masing. Tuh, jadi penting sekali untuk join di wilayah Surabayanya masing-masing. Kalau tidak mau ketinggalan informasi terupdate dan info-info lainnya. Sip, iya, iya, iya. Oke, berarti diingat ya teman-teman sejawat semua, tanggal 22 November 2020 nanti akan ada acara. Mungkin berbentuk Zoom meeting kali ya, Apoteker Fitri ya. Iya, dan kalau Oke. misalkan teman-teman senjata apoteker lalu, nanti kalau mau nyimpen-nyimpen terus nggak kebagian gimana dong? Tenang saja, kami kami paham. Jadi tanpa disampaikan kami bisa membaca kecemasan senjata apoteker. Insya Allah kami akan coba untuk membuat satu series di mana itu akan kami bagi menjadi kuota. Karena apa? Kalau orangnya terlalu banyak, pertanyaan banyak, akhirnya apa? Itu tidak akan intens. Kami ingin memberikan uh, pendampingan itu secara intens. Jadi apabila nanti muncul flyer atau poster di mana itu ada batasan kuota, itu adalah gelombang 1. Sama seperti OSCE kan, ada gelombang 1, gelombang 2. Kami pun juga memiliki rencana seperti itu. Jadi jangan khawatir, kalau kami memiliki prioritas, itu artinya kami sudah pertimbangkan baik-baik urgensinya. Ibarat kalau pasien datang ke IGD, kita pilih berdasarkan triasenya, apakah ini masuk triase merah atau kuning. Nah, kami memilih senjata apoteker sebagai partisipan di workshop nantinya tanggal 22 juga seperti itu. Koordinator wilayah akan men-screening siapa sajakah yang butuh bimbingan dalam waktu yang dekat dan seterusnya. Jadi mohon bersabar dan doakan kami untuk senantiasa sehat jadi kami bisa memberikan bimbingan ya, workshop series ya Apoteker Naya. Amin, terima kasih Apoteker Fitri. Iya.
Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan lain dibantu jawab. Ini tadi ada apoteker catur, itu juga adalah verifikator di bidang mutasi ya Apoteker Naya ya, dan juga koordinator wilayah Surabaya. Surabaya mana ya? Barat, insya Allah. Ya, Barat. Oke, terus tadi juga dibantu menjawab oleh apoteker dari siapa tadi, ada Rafa Pharma, apoteker Rizal. Oh iya, itu Ya, juga koordinator wilayah Surabaya Utara. Jadi seperti ya. itu. Baik, Nah, sepertinya ini sudah terlalu malam gak sih, Apoteker Fitri? baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, Ah, nanti kami coba untuk informasikan. Jadi kalau misalkan kami bisa memberikan pesan melalui DM, maka akan kami DM pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Begitu Apoteker Naya? insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti Nah, itu ya. kalau Atau mungkin bisa juga nanti hubungi kami di nomor yang sudah dicantumkan di IAI Surabaya ya, Apoteker Naya ya. betul sekali. Bisa juga menghubungi langsung ya ke situ. Oke, Benar. mungkin dari Apoteker Fitri ada pesan dan kesan atau apa yang mau disampaikan kepada sejawat apoteker Surabaya? Oke, kalau pesan mungkin saya resum aja ya kesimpulannya seperti apa. Dan karena tema kita sebenarnya dari rumah sakit, tapi tidak menutup kemungkinan perbincangan kita bisa melebar ke ranah yang lain. Untuk rumah sakit, saya review lagi bahwa pada borang resertifikasi, apoteker yang berpraktek di rumah sakit memang meliputi 6 area, yaitu ada radiofarmasi, CSSD, area produksi, perbekalan farmasi di gudang, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan kefarmasian apabila depo atau unit farmasinya itu sentral atau hanya ada satu. Nah, silakan diisi sesuai dengan praktiknya ada di mana. Kalau memiliki 2 tempat praktik, misalkan di gudang iya, farmasi klinik iya, silakan dicantumkan keduanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk alat bukti, yaitu untuk SPO cukup dicantumkan kodenya, lalu kemudian bunyi dari judul SPO-nya. Kalau memang rumah sakit mengizinkan untuk mengupload atau melampirkan berkas aslinya, juga tidak apa-apa. Pada intinya adalah mohon izinlah ke institusi masing-masing apakah berkas tersebut bisa dilampirkan atau tidak. Kalaupun tidak bisa, bisa kita nego, misalkan resep bisa kita tutup identitas pasien dengan menghargai privasi pasien maupun dengan mengikuti regulasi yang ada di rumah sakit tersebut. Dan sampaikan kepada pihak rumah sakit bahwa sertifikat kompetensi ini juga saya urus untuk rumah sakit juga. Jadi kita sebagai apoteker harus bisa memposisikan diri dan mempersuasif. Jangan gampang menyerah. Jadi tunjukkan bahwa posisi kita di sini uh, itu juga akan berimpact ketika rumah sakit tidak memberikan izin, maka saya tidak bisa memperpanjang sertifikat kompetensi. Artinya adalah rumah sakit juga akan rugi bahwa saya tidak akan bisa berpraktek di rumah sakit itu. Jadi itu. Lalu selanjutnya yaitu terkait kelebihan SKP, jangan khawatir. Kelebihan SKP itu akan dihitung dengan maksimal poin sebanyak 25 SKP dan bisa digunakan untuk resertifikasi di tahun selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya minta untuk teman-teman, mohon maaf ya. Ntar saya lagi. Nggih, sebentar ya, udah karena ya. Nggih, Prof. Maaf, apa? Ada. Tapi ada petugasnya. Kebetulan saya lagi. Oh, iya iya. Oke, baik sebentar 5 menit lagi nggak, Prof? Saya ambilkan. Di depan. Sebentar, Prof.
Halo, mohon maaf, Apoteker Naya, saya harus segera pergi karena ada panggilan mendadak. Saya tutup saja ya. Jadi semoga kita semua sebagai apoteker di sini bisa berpraktek secara maksimal dan jangan lupa bahwa tanpa adanya apoteker di sarana kefarmasian baik di rumah sakit, TBF, industri dan sebagainya, maka pelayanan kesehatan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Mohon maaf tadi Ya, ada interupsi ya, soalnya saya masih di tempat kerja ini. siap ya. Terima kasih Apoteker Fitri telah bergabung untuk malam ini. Oke, Silahkan iya. kerja kembali. Mohon Oke, maaf terima sudah kasih banyak. Kita sambung sharingnya di lain waktu dan jangan lupa nantikan event kita yang paling penting yaitu workshop terkait pengisian borang dan itu akan dilaksanakan tanggal 22 November. Oke? Dan siap. bergabunglah di wilayah Surabaya tempat kita berpraktek. Kami tunggu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apoteker Fitri. Ya. Ya, demikian acara kita pada malam ini. Eh, Rekan-rekan sejawat, jangan lupa untuk nanti hari besok ya, besok lusa, itu nanti ada lagi tentang PBF. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah menonton hari ini. Assalamualaikum.